Yang gerak, bayarin makan. Mbak sakit ya? Kalau sakit, istirahat di rumah aja mbak. Nyebelin banget, aku harus dengar suara hati manusia ini. Sebenarnya aku penyihir yang membuat telung ajaib legendaris itu. Karena manusia yang kuamanahi kalung itu udah almarhum. Akhirnya kalung itu kembali ke aku. Lihat aja, aku bongkar isi hati busukmu. Kasian banget dia main challenge TikTok sendirian. Pasti dia jomblo. Iya juga ya, anjir. Pasti aku kelihatan kesepian banget. Aku kan peri langit. Masa nggak ada yang mau sama aku sih? Gils, cakep bener. Pacarin ah. Singkat cerita, kami akhirnya kenalan dan pacaran. Tapi ternyata pacaran sama manusia itu nggak seindah ekspektasi. Ayo buruan berangkat. Katanya mau challenge TikTok. Aku udah siap sekalian mau vlog nih. Aduh sayang, kayaknya aku PMS deh. Kita ganti jadi movie date di rumah aja ya. Ya, kok gitu sih? Kan kamu udah janji. Mana aku udah prepare pakai baju bagus lagi. Ya udah deh ya. Dia juga anaknya egois dan cuek banget. Kamu mau minum apa? Adanya es teh sama es kopi. Yang hangat-hangat aja deh. Kan aku udah bilang, adanya es teh sama es kopi. Mana ada yang hangat-hangat? Ya udah kita pesan di tempat lain aja ya. Soalnya perutku lagi nggak enak kalau minumnya es. Ah, ribet banget kalau pindah tempat. Kamu cuma PMS doang, lebay banget. Sampai nyusahin orang. Kok kamu gitu sih? Ya udah, aku pesan minum sendiri aja. Lihat aja. Aku bikin kamu ngerasain apa itu PMS. Aduh. Sayang, kok perut aku sakit banget ya? Kayak dipeluntir-peluntir gitu khususnya. Pasti sihirnya udah mulai bekerja. Rasain kamu. Sayang, nanti temenin aku nonton drakor yuk. Aduh, perut aku sakit banget. Kamu pergi sendiri aja. Sakit perut kenapa sih? Kamu keracunan makanan. Bukan, ini tuh sakitnya dari lutut sampai pinggang. Ini tuh ngilu semua. Aduh. Akhirnya kamu ngerasain kan? Rasanya PMS. Hah? PMS? Iya, aku sihir kamu biar ngerasain PMS. Gimana? Masih berani bilang aku lebay? Hah? Ternyata kamu penyihir. Sayang, aku minta maaf ya. Aku janji nggak bakal kayak gitu lagi. Ya udah iya, aku maafin. Loh, sayang, perut aku udah gak sakit lagi. Makasih ya sayang, karena udah maafin aku. Kok cepat banget? Mungkin kutukannya udah hilang. Hah? Gitu ya? Ya udah deh sayang, aku toilet dulu. Aduh, kok pedangku berdarah? Pedangku berdarah. Aku kan cuma buat perutnya kesakitan kayak PMS. Bukan sampai... Jangan. Aku diikutin penguntit saat menolong Orgil. Tut, ada setan. Orang itu fotoin kami. Ayo masuk cepat. Nah, Rina, sekarang kamu udah bersih dan wangi. Ya ampun, kenapa ada banyak foto candid aku? Bukan, dia pasti pelakunya. Woi, penguntit! Gila, cewek itu malah ngira aku penguntit. Ngapain kamu sebarin foto aku? Hah? Bukan aku pelakunya. Aku juga korban. Aku pernah bawa cewek pengemis ke rumah buat kasih makan. Saat aku mandi, aku ngerasa ada yang ngintipin. Pas aku balik, cewek pengemis itu hilang. Fotoku tersebar di sosmed. Orang gila yang kamu bawa mirip banget sama pengemis yang pernah nipu aku dulu. Loh, Ruby lagi ngobrol sama siapa? Biar aku baca suara hati mereka pakai kalung ajaib ini. Apa iya Rina beneran nipu cowok ini? Kalau ini beneran dia, harus kutangkap. Astaga, itu cowok yang ngelok foto. Aku harus kabur lagi habis ini.
Bun, ini udah keterlaluan. Tuh kan benar. Pasti cewek itu pelakunya. Aku sebarin foto mereka atas permintaan klien. Aku buka jasa jadi penguntit sewaan profesional. Mbak, saya mau balas dendam ke mantan. Ambil fotonya dan sebarin ke sosmed. Mantanmu udah aku teror. Sekarang bayar. Kerja bersih, bayar lunas. Sekarang culik dia. Saya nggak jadi naik. Tunggu. Dompetnya jatuh. Seorang ojol viral karena membantu wanita yang dibegal. Itu kan ojol yang tadi. Permisi. Kamu? Ini mbak, dompetnya jatuh. Untung nggak diambil sama orang jahat. Jadi mbak nyaman. Kok dia baik? Kayaknya aku udah seuzon. Saya pamit ya mbak. Tunggu. Nggak mampir dulu. Saya bikinin takjil. Mari. Alhamdulillah dapat takjil. Akhirnya aku bisa kendalin lagi tubuh ini. Ini mas takjilnya. Kira-kira gimana ekspresinya kalau aku jatuhin dia dari lantai 11? Apa? Saya nggak ada ngomong apa-apa. Kok suara hatinya berubah-ubah sih? Karaya, kayaknya kalung kakak ini rusak deh. Kalung ini pemberian kakak-kakakanku, Raya. Kekuatannya bisa membuat penggunanya mendengar suara hati orang lain. Setiap aku baca suara hati orang ini, sifatnya berubah-berubah terus. Ngapain kamu di rumahku? Nggak usah panik. Aku ini orang baik kok. Dompet kamu aja aku balik. Kabur mbak. Dia bukan aku. Kok suara hatinya berbeda dari ekspresi mukanya? Kamu bisa denger aku. Aku punya 2 kepribadian mbak. Dan dia, kepribadianku yang jahat. Udah kepribadian? Well. Baru kali ini ada orang yang bisa nebak kalau aku punya 2 kepribadian. Aku harus piye? Karena kamu spesial, aku bakal bikin kamu perginya lama. Apa-apaan ini? Cepat, mbak. Pergi. Aku ditolong kepribadian lainnya. Waktunya kabur. Orang bilang musuh dalam selimut adalah pengkhianatan yang tak terduga. Loh, itu kan file presentasiku. Aduh, Ara tuh belum pantas dapat promosi. Dasar sahabat nggak tahu diri. Berkat kalung ajaib dari ibu, aku jadi bisa membaca suara hati. Nanti sore, saya bakal pilih pimpinan proyek ini. Siapkan laporan terbaik kalian. Duh, belum beres. Kalau Ara kepilih, bisa kacau proyeknya. Jadi, dia benar-benar nggak percaya aku. Aku bisa bantu review presentasi kamu. Nggak usah sebaik, aku bisa sendiri ya. Aku tahu kamu nggak suka aku dapet promosi. Aku dengar ya semuanya. Itu laptopku. Aku cuman... Dasar licik, pengkhianat. Ara, stop! Aku bisa jelasin. Apa yang terjadi di sini? Gak ada apa-apa, Pak Bos. Keputusan udah diambil. Ara, selamat. Kamu pimpin proyek ini. Apa? Aku yang terpilih? Pelan-pelan, Ara. Sini biar aku jelasin. Aku yang ngerjain laporan kamu supaya kamu yang terpilih. Aku cuma pengen kamu berhasil. Jadi, kamu bukan musuh dalam selimut? Ya ampun, Ara. Maaf ya, aku salah paham. Nggak apa-apa, santai. Silakan, mulai presentasi. Ini aku nggak ngerti sama sekali. Kadang musuh dalam selimut bukanlah pengkhianatan, tapi hanya orang yang takut menang. Istriku pasang alarm banyak.
tapi nggak pernah bangun. Sayang, bangun. Sayang. Dasar kebo. Apa kamu bilang? Kebo! Giliran aku nyindir dalam hati, kamu langsung bangun. Berkat kalung ajaib peninggalan ibunya, istriku bisa dengar suara hati. Sayang, pegangin tangannya. Pegang tangganya biar aku nggak jatuh. Maaf sayang, maaf. Astaga, udah jam segini. Mas bangun, kalau nggak ibu hilang. Hah? Kok bisa? Tenang sayang, kita cari bareng-bareng ya. Kami pun cari kalung ajaib di rumah, tapi masih belum ketemu. Aku cari di ruang depan ya. Tunggu, kalung ajaib istriku kan hilang. Aku bisa hujat dia dalam hati. Dasar istri kebo, malas, jelek, bawel, cerewet, pengatur. Kenapa Mas liatin aku? Kamu cantik. Bagus, dia nggak sadar aku hujat dalam hati. Berisik banget alarmnya. Kebo, cepet bangun. Duh lupa, kalungnya masih belum. Kamu bilang apa tadi? Kebo, cepat bangun. Gitu ya Mas? Kok dia tahu? Kalungnya udah ketemu dari kemarin Mas. Alhamdulillah ketemu. Aku sengaja nggak kasih tahu kamu buat ngetes kamu. Jahat banget sih suamiku. Aku nggak nyangka kamu ngatain aku separah itu. Maaf sayang, aku cuma bercanda. Tunggu sayang. Jadi gini sih. Dih, orang baru sosokan syuting sama kita. Iya, syuting. Mana dia? Sebanyak-banyak orang baru, jadi nggak seru. Aku seorang seleb yang baru aja pindah agensi. Tapi fans gak ada yang menyambutku dengan baik. Ups, nggak sengaja. HP-ku. Bahkan orang-orang di agensi baruku juga nggak ada yang suka sama aku. Kak Raya, Gimana dek, kerjanya lancar? dia Raya, kakakku dari mama dan bapak yang berbeda. Sekaligus pemilik kalung ajaib ini. Kamu ngapain di sini? Ayo syuting. Kak, kayaknya aku mau resign aja deh. Gak ada yang suka sama aku di sini. Jangan gitu. Awal-awal pasti berat, tapi nanti bakal baik-baik aja kok. Yang penting kamu nggak nyerah, ya? Ini adegannya cuma lihat ke laut kan, Kak? Iya. And action. Mau aja dibohongin. Sekarang aku dorong dia ke laut biar nggak ada lagi orang yang baru. Ternyata sama aja kayak yang lain. Woi, jangan kabur. Ya, kabur. Karena kita sama-sama nggak suka sama dia, gimana kalau kita sekongkol? Kalau kelihatan, aku langsung tangkap, terus kalian yang mukulin, oke? Kalian kenapa sih benci banget sama aku? Ya karena aku nggak suka punya saingan lah. Ya malas aja syuting sama banyak orang. Kalau aku sih gabut doang. Aku nggak akan jadi saingan kamu. Fans kamu pasti bakal tetap dukung kamu kok. Kalau kamu malas syuting, ngapain kerja? Dan kamu, kalau gabut itu, belajar kek, main apa kek, jangan ngatain orang di internet. Jangan jadikan pikiran negatif untuk bersikap negatif pada orang lain juga. Terus, siapa lagi yang gak suka sama aku? Aku bakal berusaha sampai kalian suka. Love you all.